Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Janura Madina, Nurella Safitri, Asmiral Aziz, Adela Putri, dan saya sendiri Imaduddin Muhtar akan mempresentasikan mengenai sejarah penghimpunan hadis. Latar belakang pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibn Abdul Al-Aziz tahun 102 Hijriah dari Bani Umayyah. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang naik tahta pada 99 Hijriah berkuasa. Beliau ini dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis dengan motif. Yang pertama, beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Yang kedua, kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu atau maudhu yang banyak beredar. Yang ketiga, Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Peperangan dalam penaklukan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah ketuhanan Al-Quran ada kalanya melalui perkataan atau akwal, perbuatan atau af'al, maupun ketetapan atau takrir. Oleh karena itu, apa yang dilihat atau disaksikan oleh sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad SAW, merupakan landasan bagi amaliyah sehari-hari yang wajib diikuti dan ditaati. Rasulullah SAW di mata para sahabatnya adalah idola yang paling sempurna. Menurut mereka, Rasulullah SAW merupakan sentral kehidupan keagamaan dan keduniawian. 1. Rasulullah melarang para sahabat menulis hadis. Kondisi hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat, bahkan secara umum dilarang oleh Rasulullah SAW untuk ditulis. Hadis hanya dihafal oleh mayoritas sahabat, kemudian disampaikan kepada sesamanya yang belum mendengar atau mengetahuinya, karena tidak seluruh sahabat dapat hadir di majelis Nabi Muhammad SAW dan tidak seluruhnya menemani Rasulullah SAW. Bagi mereka yang hadir dan mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, berkewajiban menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya dari Rasulullah SAW, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis. Lalu para sahabat sangat patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat," yaitu pada hadis Al-Bukhari nomor hadis 3202. Maksud kata ayat pada hadis tersebut bukan saja ayat-ayat Al-Quran, tetapi menunjukkan makna sampai batas minimal, sekalipun sedikit sesuai dengan yang didapat atau sesuai dengan kemampuan. Sampaikanlah dariku baik Al-Quran dan Sunnah, sekalipun sedikit kepada orang lain. Penyampaian berita atau sunnah, terutama bagi mereka yang melihat, mendengar, dan hadir di majelis Nabi Muhammad SAW, kepada sesama sahabat atau generasi berikutnya yang tidak hadir dan tidak mendengar hadis. Lalu ada beberapa sahabat yang memiliki catatan yang disebut dengan sahifah untuk mencatat sebagian hadis yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dengan catatannya diberi nama As-Sadiqoh. Beberapa sahabat lain juga memiliki catatan-catatan hadis adalah Ali bin Abi Thalib, Sumrah bin Jundab, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan Abdullah bin Aufa radhiyallahu an.
Catatan-catatan hadis tersebut sebagai dokumen bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW telah terjadi aktivitas penulisan hadis, juga dapat digunakan sebagai sarana periwayatan hadis secara tertulis. Meskipun jarang, periwayatan hadis secara tertulis pada masa ini juga pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah dalam menyampaikan hadis kepada sahabatnya ditempuh dengan berbagai cara atau metode. Hal ini tentunya disesuaikan dengan situasi pada saat itu serta kondisi para sahabat. Cara-cara yang digunakan Nabi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui majelis ilmu, yakni tempat atau pusat pengajian yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk mengadakan pembinaan kepada kaum muslimin. Melalui cara ini, para sahabat mendapatkan peluang yang besar untuk menyerap sebanyak mungkin informasi dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memiliki semangat yang tinggi dan sangat haus akan fatwa-fatwa dari Nabi Muhammad. Mereka selalu meluangkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu Rasulullah. Bahkan, sebagian sahabat ada yang rela melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk meminta solusi atas permasalahan yang mereka hadapi kepada Nabi Muhammad. Di antara sahabat, ada juga yang secara sengaja membagi tugas untuk mendapatkan informasi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya yaitu sahabat Umar bin Khattab. Beliau membagi tugas dengan tetangganya untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Apabila tetangganya menemui Nabi pada hari ini, maka Umar bin Khattab menemui Nabi pada keesokan harinya. Demikian seterusnya. Pihak yang bertugas menemui Nabi Muhammad dan memperoleh berita dari Nabi Muhammad, mereka segera menyampaikan berita tersebut kepada yang tidak bertugas. Pada saat demikian, terjadi periwayatan hadis oleh sahabat dari sahabat yang lain. Hadis tidak semata-mata diriwayatkan dari Nabi, tetapi sebagian diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat yang lain. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui sahabat-sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada sahabat yang lain. Hal ini terjadi karena terkadang ketika Nabi menyampaikan hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, baik karena disengaja oleh Rasulullah atau karena kebetulan. Yang ketiga, dalam hal-hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan persoalan keluarga atau kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri. Nabi Muhammad SAW menyampaikan melalui istri-istrinya. Cara ini mempermudah transformasi hadis kepada sahabat lain yang enggan bertanya langsung kepada Rasulullah. Karena menyangkut persoalan yang sensitif, mereka dapat bertanya kepada para istri-istri Nabi. Keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat yang terbuka, sebagaimana ketika Fatu Makkah dan Haji Wada. Pada saat menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di hadapan ribuan kaum muslimin yang menunaikan haji. Isi khutbah beliau banyak terkait dengan bidang muamalah, siasah, jinayah, dan hak asasi manusia. Yang terakhir, yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya dengan jalan musyahadah seperti yang terkait dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Yang ketiga yaitu hadis pada masa sahabat. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret, yakni dengan membakar catatan-catatan hadis yang beliau miliki. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah, putri Abu Bakar, bahwa ayahnya telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Tindakan Abu Bakar tersebut lebih dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau berbuat salah dalam meriwayatkan hadis. Di lain kesempatan, Abu Bakar juga tidak serta-merta menerima begitu saja riwayat suatu hadis sebelum meneliti terlebih dahulu periwayatannya. Untuk membuktikan suatu hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah, beliau meminta kepada periwayat hadis untuk mendatangkan saksi.
Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sikap dan tindakan hati-hati Abu Bakar As-Siddiq menginspirasi tindakan yang dilakukan oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dalam hal ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Sebagian ahli hadis mengemukakan bahwa Abu Bakar dan Umar menggariskan bahwa riwayat dan hadis dapat diterima apabila disertai saksi atau setidak-tidaknya riwayat berani bersumpah. Sikap kehati-hatian Umar yang seolah-olah melarang sahabat lainnya untuk memperbanyak periwayatan hadis ini harus ditafsiri bahwa selain kaum muslimin harus berhati-hati dalam meriwayatkan hadis supaya perhatian mereka terhadap Al-Quran tidak terganggu. Hal ini tentunya dapat dipahami karena memang pada saat itu naskah Al-Quran masih sangat terbatas jumlahnya dan belum menyebar ke daerah kekuasaan Islam. Dikhawatirkan umat Islam yang baru memeluk Islam saat itu tidak bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, periwayatan hadis tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan dua khalifah pendahulunya. Sikap hati-hati dalam menyampaikan dan menerima periwayatan hadis selalu dipegang oleh Utsman bin Affan. Hanya saja usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sikap kehati-hatian Utsman ini dapat dilihat pada saat beliau berkhutbah. Beliau meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah dengar hadis tersebut pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan pernyataan ini, Utsman ingin menunjukkan bahwa dalam persoalan periwayatan hadis, dirinya ingin bersikap hati-hati seperti yang dilakukan oleh khalifah pendahulunya. Nabi. Yang keempat ada di masa Ali bin Abi Thalib. Sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis tetap menjadi prinsip utama yang dipegang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan, beliau baru bersedia menerima suatu riwayat apabila periwayat hadis tersebut mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang diriwayatkan beliau dalam bentuk tulisan berkisar tentang hukum, denda, atau diat, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Selanjutnya ada hadis pada masa tabi'in. Metode yang digunakan tabi'in untuk mengumpulkan dan mencatat hadis adalah dengan bertemu dengan teman-teman, kemudian mereka mencatat apa yang diperoleh selama pertemuan tersebut. Tabi'in menerima hadis dari sahabat Nabi dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang berupa catatan atau nas, ada pula yang berbentuk hafalan. Selain itu dalam bentuk berpola dalam ibadah atau amalan para sahabat. Maka tabi'in menyaksikannya dan mengikutinya. Jika tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Mengenai penulisan hadis, selain sering menghafalnya, tabi'in juga menulis beberapa hadis yang mereka terima. Selain itu, mereka juga mencatat atau surat menyurat yang mereka terima langsung dari teman sebagai guru. Selanjutnya ada hadis pada masa tabi'in. Masa tabi'in dimulai dengan berakhir masa tabi'in. Masa tabi'in ialah yang bertemu dengan sahabat yang meninggal pada akhir periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis. Hadis yang ada sesuai dengan bidang kebahasaan, walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan hadis sahabat.
dan tabi'in sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik pada awal abad kedua Hijriah. Periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya penulisan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang harus berlanjut pada masa ulama. Menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.